Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Di hari ini hari yang cerah, angin pun semilir, sepoi-sepoi, suara burung masih berkicau-kicau. Ini saya ada di depan lumbung Kertaning Bumi. Video kali ini akan mengkisahkan cerita kesimpulan-kesimpulan dari obrolan-obrolan kami. Kami berempat. Kemarin dapur umum Cerita Kita Channel kehadiran Pak Iksan listrik ya, dari Mander. Mang Kadil dan Mang Yadi pun hadir dari Pemarayan. Begitu jam 10 malam, beliau mulai bercerita. Mulai dari Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Iksan, semua bercerita. Bercerita mengkisahkan perjalanan hidupnya dari kemarin-kemarin yang gak ketemu beberapa hari, makanya diceritakan kemarin malam. Semua diceritakan. Apa sih intisari dari obrolan-obrolan kami berempat semalam? Sebelum dilanjut videonya, silahkan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Cerita Kita Channel mengupload video baru. Dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut videonya. Berawal dari cerita Mang Yadi, tapi Mang Yadi pun menceritakan kejadian peristiwanya Mang Kadil. Sewaktu hari itu Mang Kadil dapat orderan untuk nebang bambu yang katanya akan dikirim ke Semarang. Entah berapa truk orderannya, nggak diceritakan oleh Mang Yadi. Di saat penebangan pohon itulah Mang Kadil naik ke atas tebing, naik ke pohon bambu, karena bambu yang telah dipotong bawahnya itu nyangkut di atas. Kata Mang Yadi, Mang Kadil nekat merayap-rayap di rumpun bambu naik ke atas. Begitu bambu yang nyangkut itu dicolek sama Mang Kadil, apa yang terjadi? Pohon bambu, batang bambu yang nyangkut itu dadakan langsung melesat, alias apa ya namanya ya, terlontar tuh, karena nyangkut dicolek jadi ngebanting. Nah, pohon bambu, batang bambu yang nyangkut itulah yang nyabet mukanya Mang Kadil. Kata Mang Yadi, yang kena bagian giginya alias mulutnya. Mang Kadil pun langsung mental, jatuh ke bawah. Kata hitungan Mang Yadi sekitar antara 5 meteran lah. Hebatnya lagi orang Nusantara itu,
Begitu Mang Kadil jatuh pingsan sampai digotong dari kebun bambu menuju rumahnya, entah berapa kilometer, digotong berdua. Masih aja ngomong. Untung jatuhnya ke rumpun bambu. Coba kalau jatuhnya ke jurang, karena pohon bambu itu adanya di tebing, di pinggiran tebing, entah berapa meter jatuh lagi ke bawah. Hebat ya orang Nusantara. Walaupun kena musibah seperti apapun, tetap masih bilangnya untung, nggak pernah rugi. Begitu Mang Kadil sadar dari pingsannya, obrol, biasalah, menghibur mungkin. Masih juga dibilang untung. Hei Dil, untung mana Dil? Murah kena kadinya. Coba ta, amu kena tunggul awi. Weh, nuncep Dil ya. Bukan, masih dibilangnya untung juga. Segitu udah parah, giginya sampai oglek-oglek semua pada goyang. Begitu parahnya sampai pingsan, masih aja disebutnya beruntung. Hebat lah, orang Nusantara itu hebat-hebat. Musibah seperti itu pun disebutnya masih beruntung. Mendengar, menyimak ceritaan Mang Yadi tentang kisahnya Mang Kadil, bukannya kami berempat ini sedih, malah pada ngakak ketawa sambil suruput udang kopi, sambil kelepus udahnya. Orang kan bingung, ini orang kena musibah, bukannya sedih, bukannya terharu, malah pada kakak kikik karena ketawa. Inilah hidup dan kehidupan orang-orang Nusantara. Harus sebisa mungkin jangan banyak mengeluh. Setelah mendengar kisah tersebut, Pak Iksan pun bercerita tentang keberuntungannya di saat musibah yang sangat parah, tapi tetap aja dibilangnya untung. Dan saya pun mengisahkan juga tentang keberuntungan saya, walaupun saat itu musibahnya sangat parah sekali. Kenapa saya bercerita seperti itu? Kenapa Pak Iksan pun bercerita seperti itu? Supaya hati, jiwa, dan pikirannya Mang Kadil terhibur. Supaya Mang Kadilnya semakin meyakini ternyata bukan hanya dia sendiri, ternyata orang lain pun pasti mengalaminya. Itulah uniknya obrolan-obrolan kami di Dapur Umum Cerita Kita Channel. Walaupun obrolannya ringan, tapi inti sarinya pasti ada. Oke, jangan lupa yang belum subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Cerita Kita Channel mengupload video yang baru. Bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, lanjut lagi ya. Apa sih kesimpulannya dari kisahnya Mang Kadil tersebut? Saya hanya berujar kepada beliau-beliau, kepada Pak Iksan, Mang Kadil, dan Mang Yadi. Pak Iksan, Mang Kadil,
Mang Yadi, mulai hari ini, mulai saat ini juga, Pak Ihsan, Mang Kadil, dan Mang Yadi harus tambah semakin yakin bahwa leluhurnya, karuhunnya Mang Yadi, Mang Kadil, dan Pak Ihsan akan selalu memberikan petunjuk, akan selalu menuntun, akan selalu mengayomi, akan selalu membimbing, dan juga akan selalu memberkahi. Itu kunci utamanya. Jika Pak Ihsan, Mang Yadi, Mang Kadil semakin meyakininya, saya yakin leluhur, karuhun kita pun akan semakin menyayangi, akan semakin mendekat, akan semakin merangkul diri kita. Jika Pak Ihsan, Mang Yadi, Mang Kadil, dan juga diri saya ini menjauh dari leluhur dan karuhun kita semua, maka beliau pun akan menjauh. Paham? Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Ihsan? Jika sudah paham, silahkan mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, dan mulailah dari sesuatu yang kita anggap gampang, yaitu tambah semakin yakin bahwa leluhur dan karuhun kita ini ada di dekat kita. Dah, jangan banyak-banyak. Besok lagi kalau kita ngumpul di sini. Sekarang nikmati lagi tuh wedang kopinya dan udutnya. Oke? Siapa? Ya udah. Saya hanya bisa berucap semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu yakin dan tambah yakin bahwa leluhur dan karuhun kita ini selalu menyaksikan diri kita. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.